anu rondo. Kok jadi tentara jaganya di pantai sih? Jaga orang lewat, mau jualan, nang omah londo, tangsi londo. Kuwi ora itu. Londo apa sih? Londo itu Belanda. Belanda. Itu tidak boleh karena kalau yang beli orang Belanda umpamanya kalau yang beli orang Jawa 100. Kalau orang Belanda belinya 150, 200 gitu. Jadi nggak boleh dibeli sama Belanda. Iya, nggak boleh jualan di tangsi Belanda. Lalu orangnya dicegat sama bapak. Iya. Tapi belum tembak-tembakan perang sama Belanda belum. Kalau Pak Deses di Serondol sudah ngokang itu. Ngapain Bapak jagain di sana, jagain Belanda supaya apa? Supaya boleh jualan. Jagain orang Jawa, tidak boleh jualan di Belanda. Di markas Belanda di sana tidak boleh. Yang ngelarang tidak boleh jualan siapa? Nah ini jaga ini orang Jawa supaya tidak boleh jualan. Supaya orang Belandanya nggak makan. Iya. Oh, supaya kelaparan. Iya. Gitu. Iya. Oh, kok jahat sekali orang Belanda bikin lapar. Makanya biar ringkeh. Ya anu Belanda itu biar ringkeh. Oh, jadi biar Belandanya ringkih, makanya tidak boleh ada orang Jawa jualan di sana. Biar orang Belandanya itu kelaparan, mati gitu ya. Gitu. Konten ini dibuat untuk dipelajari kaum milenial agar tahu kondisi anak muda berikut ini yang dahulu gagah perkasa sebagai tentara yang selalu membawa senapan. Kini dia sudah jompo dan kadang lupa ingatan bagaimana saat ini jika lupa bacaan salat dan tidak sanggup lagi puasa. Mari kita mulai pembahasannya dari awal. Selamat menyaksikan. Ternyata kalau anak kecil kan boleh puasa setengah hari. Boleh. Kalau Mbah Kakung karena udah sepuh nggak boleh puasa setengah hari. Perjuangan merebut kemerdekaan itu mempertaruhkan jiwa dan raga. Berbahagialah kaum milenial kini telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara ini. Tapi kini negara Indonesia sedang berada dalam sebuah ancaman beda pendapat yang meruncing. Mari kita simak dulu pernyataan berikut ini. Yang viral beredar di WA Group, bagaimana sikap kita saat ini? Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan, dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam. Itulah bahan renungan kita bersama. Pejuang yang sudah jompo berikut ini dahulu nembak penjajah karena ingin merdeka. Kini dia sudah jompo dan hampir pikun. Jiwa tentara itu kini ada di tangan kita. Mari kita simak perjuangan mantan tentara ini. Kini berjuang untuk akhiratnya. Kan harus pakai tanah tayamum. Katanya boleh
itu Mau bicara gimana tayamumnya? Tangan, muka, lantas ini hanya selesai. itu Nggak pakai air? Oh enggak, Pakai apa? pakai debu. iya, Debunya di mana debunya? ya, Katanya ini ya boleh, ini ya boleh. Oh gitu. iya, Dulu kalau di pesawat kan hanya itu ya kursi itu saya tayamumnya. Bacaan sholatnya masih ingat? Dulu sudah lupa supaya dibelikan Ya. pesolatan. lupa. Bacaan salat saja sudah lupa. Tapi anehnya dia masih ingat bagaimana cara mengkokang senjata untuk nembak Belanda. Dia masih bisa menerangkan tentang pantai yang jadi markas untuk menjaga para pengkhianat negara. Kini menurut Hakim MK tadi, para pengkhianat ada di dalam tubuh bangsa ini. Kini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Walau banyak pula pendapat lain bahwa negara ini sedang menuju jadi negara maju, pembangunan ada di berbagai bidang, walau pembangunan sekarang ini dari hasil pinjaman luar negeri yang tentu saja harus dikembalikan oleh anak dan cucu kita. Fatihah enggak lupa. Enggak. Apa ibu yang bimbing kalau lagi sholat, ibu Allahu Akbar gitu, ibu? Katanya enggak boleh. Oh nggak boleh? Kalau orang istri mimpin laki-laki enggak boleh. Tidak boleh laki-laki ngomong sama putri, Kalau ngimam nggak boleh. Kalau ngimam, Ya. kalau ini mah kan bapaknya sambil tidur, bacaan sholatnya kan udah lupa. Diingetin sama ibu. nah, enggak. Nah, sudah apa itu diberikan pesolatan lalu itu baca pesolatan itu. Kini sang pejuang mantan tentara ini tergantung kepada orang yang masih sehat, anak saleh yang selalu memandikan badannya, anak saleh yang memperhatikan kesehatannya, anak saleh yang mengatur menu makan, membimbing wudu, puasa, salat. Anak saleh itu lahir dari makanan halal. Pernah kalau apa itu pipisnya enggak di pakai pampers kan ada pipisnya. Nggak boleh. Enggak. Najis. Saya tidak menyuruh kan najis. Enggak saya suruh, katanya kalau kayak gini itu sudah enggak wajib sholat. Wajib kata kiai. Iya. Pak Leimun itu kan ustaznya yang ngisi di masjid itu. Oh, nanya sama ustaz. Iya. gitu. Ya, Mbak Siti ya, kaya Mbah Martono kakung kae wis ora wajib sholat. Ora Padha wajib. karo wis wong ora kelingan, ingatane pun wis ora normal. Oh gitu. Ono kayak Kalau puasa wajib nggak? Kalau puasa? Kata ustaz. nggak tanya. Nggak tanya, belum tanya ya. Belum tanya. Kalau sholat mah sudah nggak wajib. Tapi kalau ingat ya sholat. Kan sholatnya itu nggak boleh dibayar apa-apa. Kalau puasa kan boleh dibayar fidyah. Gitu. Oh, jadi kalau sholat karena sudah nggak wajib, berarti kalau lupa nggak usah dibayar. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Kini perjuangan itu tidak harus lewat angkat senjata, tidak harus menembak musuh dengan peluru tajam, tapi bisa lewat kata-kata di MK, seperti dalam persidangan yang sedang kita saksikan.
Prosedur hukum adalah prosedur legal, tapi niat di hati hanya Allah yang mengerti. Pada akhirnya, para pejuang itu, saat sudah jompo, anak saleh dari rizki halal itulah yang akan setia. Bagaimana dengan di alam akhirat? Gitu. Orang gila ya kayak gitu. Gitu juga sama. Orang gila ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Sama itu, juga ya. Yang gilanya adanya orang stres. Itu ya kayak orang gila toh. Ini kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Pikiran manusia saat sudah tua dan jompo jadi berubah-ubah. Berbahagialah yang masa mudanya, otak dan pikiran itu digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Punya catatan sejarah untuk bekal akhirat. Jika sudah sepuh seperti ini, hanya tergantung kepada anak yang saleh saja. Iya. Hari. Berarti kalau 1 bulan 30 hari, berarti kurang lebih 30 liter dalam 1 bulan ya, kurang lebih ya. Hanya 25 liter. 25, iya karena 7 on kan, Nah, iya. kan 1 liternya dikurangi kan, iya. Nah, 25. Itu kalau sebulan saya bayar 21 kilo. Kalau fitrah bayar juga? Fitrah ya masih saya bayar. Iya. Ini orang 5 12,5 kilo. Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah, yang nonton acara ini harus belajar kepada Mbah Kakung. Kalau sholat itu tidak dibayar karena sudah lupa ingatan. Tapi kalau puasa itu wajib pijah 1 bulan, tadi jumlahnya seperti itu. Jadi konten ini adalah untuk pembelajaran, terutama untuk anak cucu. Anak-anak cucu ini yang tidak sempat hadir tuh, yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, yang ada dimanapun, yang sekarang ini tidak sempat ngobrol-ngobrol sama Mbah Kakung, harus belajar tentang tata cara pijah, tata cara sholat wudhu tayamum, sholat sambil tidur. Itulah barangkali sebagai bahan pembelajaran. Ini sebenarnya Mbah Kakung dengan Mbah Putri, ini itu adalah dari Allah memberitahu supaya anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit tahu kalau ada orang seperti Mbah Kakung, ajarin salatnya bagaimana, puasanya bagaimana, gitu Mbah Putri. Ya. So, ada lagi yang harus supaya anak-anak pada tahu nih, yang di rumah supaya pada tahu kan, nanti nonton, oh ternyata Mbak Kakung itu sholatnya begitu, tayamum. Ya. Oh, puasanya itu pakai pijat. Nanti kan yang di rumah pada nonton, nanti anak-anak ini nanti bisa ke anak-anak pada nonton, anak-anak nanti. Apalagi yang diajarin, kalau mandi gimana mandi? Kalau mandi dilap atau mandi pakai kamar mandi? Enggak, di situ. Pakai air? Iya. Pakai sabun? Iya. Tapi di sini di pintu? Iya. Duduk di kursi itu di dekat pintu itu. Kalau jalan ke kamar mandi kejauhan. Kalau mau di tempat tidur ya nanti. Pembelajaran bagi kaum milenial pada saat masih segar bugar. Perbanyaklah bekerja untuk ibadah. Jadi polisi, jadi jaksa, jadi politisi, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi guru, jadi petani, pedagang, jadi apapun juga, semuanya itu harus dengan niat ibadah saja. Apa penyebabnya manusia kok bisa pikun? Atau menjadi hilang ingatan? Jawabnya beragam, Mbah Kakung ini karena terjatuh. Hujan. Lalu apa itu? Nambal bucuran, mantek krosi, gitu. Lah lepas dari crossing dimpang blung. Karena kan berarti kepala yang kena. Ya, iya. Makanya hilang ingatan itu kan karena kepala yang kena berarti. Iya. Lalu, itu di luar itu merebus air.
Lalu ada dudukan, kayak mau duduk malah gelimpang kebentur itu tembok. Oh, jadi udah 2 kali. Iya. Lalu itu stroke. Nah, gejala bukan stroke beneran. Bagi kaum milenial yang masih sehat-sehat, gunakanlah usiamu untuk kebaikan saja. Seperti Pak Polisi berikut ini yang sedang memberitahu kejahatan lewat ATM. Walau hanya dengan HP, bisa berbagi kebaikan. Ini nanti sama pelaku atau siapa yang sudah memasangnya, itu akan diambil uangnya. Sedangkan untuk masyarakat tidak bisa mengambil uang karena tidak tahu, disangkanya uang tidak keluar. Mari kita buka sama-sama, mohon izin menyampaikan. Ya, kita buka, kita bongkar. Ini pakai lem ini, perhatikan, diperhatikan. Perhatikan. Uangnya nempel di sini semua. Nanti saya laporan. Untuk sementara mungkin nanti saya laporan sama BNI yang terdekat untuk menyampaikan ini. Mandiri, untuk menyampaikan, Bang mana? Mandiri. ATM Mandiri, ya ATM Mandiri. Nanti menyampaikan uang yang sudah nempel di sini, uang milik siapa saja. Nanti laporannya secara ini ya, Teh. Barusan berapa itu? Teteh keluarnya 1 juta. Berarti ini punya Teteh semua. Coba dihitung. Itu struknya diperlihatkan, Teh. Diperlihatkan. Betul. Sekarang kita hitung uangnya, Teh ya. Maaf ya. Hitung sama-sama aja. Banyak cara untuk beribadah. Pak Polisi ini sudah memberi contoh berbagi kebaikan. Apakah kita rela berbagi info ini? Demi akhirat dan kemanusiaan, segeralah berbagi. Enggak. Oke, jadi memang usia Mbak Ratemi kan pernah di Bekasi. Itu sama istrinya, lalu nggak mau tidur di rumah, tidurnya mau di anaknya. Sebentar. Dari keturunan ibu, ada nggak yang usianya sampai 100? Kalau bapak kan banyak yang usia 100 bapak mah. Kalau ibu usia yang paling panjang usianya berapa dari keluarga ibu? Mbak Putri. Mbak Putri? 97. Mbak Putri itu yang di sana, di tempatnya Lek Wijo. Itu tuh apa namanya, Kedung? Kedung. Oh, Kedung ya. Oh gitu. Itu hampir 100 juga ya? Hampir 100. 97. Berarti memang usia di sini rata-rata usianya panjang-panjang ya? Kalau bapak baru 60. Bapak siapa? Orang tua ibu? Iya. Tapi karena kecelakaan. Kecelakaan apa? Jatuh dari irisan memanjat kelapa. Sebentar, katanya bapak itu dulu katanya nikah pertama nggak ke ibu. Katanya yang dulu masih muda. Saya baru 15 tahun. Nikah? Ya. Katanya bapak waktu itu nikah ke yang lain. Kalau nikah sama istrinya yang lain baru 18. Yang mana? Ya. Pak masih ingat istri pertama? Istrinya pertama, Saipen. Kan itu jodohkan sama orang tuanya, sama mbahnya. Masih ada? Sudah meninggal, sudah lama. Oh, yang mana udah lama. Meninggalnya waktu gempa. Kena gempa? Enggak, tapi waktu gempa. Enggak kena gempa, tapi waktu gempa dulu. Ibu juga waktu rumah ini kena gempa katanya ada yang lucu. Begitu gempa, tiba-tiba pada roboh, yang lain pada lari, ibu ada di dalam katanya. Masih di dalam, lalu keluar. Ayah sudah keluar nyapu di pohon ngisor sawo. Di pohon sawo. Ya. Sedang nyapu terus. Kalau saya itu asah-asah. Asah golok. Itu gorok-gorok. Ada buru-buru, lalu keluar situ. Kalau bawa di sini duduknya keluar rono. Katanya ibu waktu keluar itu ini udah pada roboh. Belum. Jadi begitu kena guncangan ibu keluar. Iya. Ada guncangan, bawa ibu.
Saya keluar. Kalau Bapak sudah di luar nyapu. Semuanya sudah pada di luar kecuali ibu sendiri. Nah iya. Gitu cerita zaman gempa itu ya. Iya. Bapak coba tanya bapak ingat nggak waktu gempa dulu? Waktu gempa dulu ingat nggak gempa? Ingat nggak? Gempa. Kowe nyapu nang sor sawo. Oh, iya, keluar dari sini terus di anu itu saya nggak sapu. Saya keluar lalu Allahu Akbar di itu bawa pohon jati itu. Lalu sono-sono sama ting jerit sama nangis. Orang di rumah, anakku nang di. Itu saya makanya kalau sekarang itu ada suara yang itu seru-seru itu saya mengingat waktu gempa itu. Emang suaranya gimana sih kalau gempa? Orang sama nangis itu loh. Kan saya waktu itu Allahu Akbar lalu terdengarnya ada orang yang jerit, ada yang gitu. Orang itu orang beneran yang jerit-jerit. Iya. Cerita Gempa Yogyakarta yang makan korban banyak harus berbagi solusi. Apa saja solusinya agar keturunan kita selamat? Tuh. Jadi gempanya gitu. Makanya rumahnya jangan pakai tembok. Ini kan kayu ya. Iya. Nah, bebas dari gempa kalau kayu. Tapi ininya tembok, sananya kayu. Ke sebelah ya. Dulu temboknya itu kan botol itu nggak dikasih semen. Kalau yang sudah dikasih semen ya kayak rumahnya Pak Kasiran kan nggak rontok, rumahnya Pak Supar enggak. Sudah kalau sini kan rumahnya lebih lama legawe wis suwe banget. Wiwit swidak pitu. Jadi di sini itu dulu temboknya nggak pernah pakai semen ya. Enggak. Maka mari berbagi informasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Niatkan untuk beribadah. Hati-hati menyebarkan berita hoaks yang merugikan orang banyak. Sebab jika berita hoaks kita sharing, kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan itu? Jika ada kabar baru, bertanyalah dahulu, cek terlebih dahulu. Jika itu keliru, bismillah untuk meluruskan berita itu. Caranya sesuai kemampuan kita. Berikut ini adalah info atap rumah dari daun tebu. Apa untung dan ruginya ya? Mari kita bahas. Pakai jerami semua, pakai ilalang. Larang karo pohon tebu. Oh, pohon tebu. Itu yang itu atap. Apa? Kelapa. Apa itu? Daun tebu. Oh, daun tebu itu yang di atas itu? Iya. Oh, daun tebu. Kan alang-alang nggak nyukupi, kan ada tanaman tebu. Nah dulu bapak itu rumahnya neng ya belum ditembok, belum gitu, kampungan untuk sementara. Ya pohon tebu itu payonnya. Terus itu kenapa diganti sama genting? Kan bagusan pakai daun tebu di atas, indah sekali tuh gubuk. Ganti sama pakai genteng kalau sudah ditembok. Kan kalau belum ditembok belum kuat pakai genteng. Maksudnya bagusan pakai daun tebu daripada pakai genting. Kalau pakai genting, kalau pakai genting nggak guntang ganti. Kalau rata 2 tahun ganti 2 repot. Oh, jadi gitu kalau pakai daun tebu itu harus diganti. Ya, iya bocor. Bapak bisa bikin itu nggak? Bisa bikin atap dari daun tebu? Bisa, saya bisa kok melit pakai daun tebu. Bisa bikin. Bisa bikin.
hanya itu bambu 2 ini ditali dulu gini, lalu ini bambu 2 kecil-kecil itu gini daun tebu dicelempet kayak kene, terus ditekuk, terus ditaleni. Dulu semua di sini kenapa mesti semuanya itu nggak ada yang pakai genting dulu waktu saya lewat ke sini? Itu semuanya belum bisa pakai temboknya yang kuat. Belum bisa bangun pakai tembok, mari belajar. Lah iya, kan orang dulu itu bodoh-bodoh. Orang dijajah, hanya makan aja. Apa semua tanah di sana dijajah Londo. Sebentar dulu, dengar-dengar Bapak dulu jadi tentara ya? Iya. Gimana ceritanya waktu jadi tentara dulu? Pernah nembak orang nggak? Pernah nembak orang nggak dulu waktu zaman Belanda? Ya. Belum yo. Dia bawa senapan, bawa bedil ya? Iya, sudah. Ini pernah digombong. Pernah. Digombong, diporing, pokoknya ya Kebumen. Kebumen, ngapain di sana? Wah, jaga di pantai dek. Iya, dekat pantai. Oh, yang dijagain pantai? Iya. Pantai itu untuk orang lewat jualan di apa itu anu rondo. Kok jadi tentara jaganya di pantai sih? Jaga orang lewat mau jualan nang omah londo tangsi londo. Kuwi ora itu. Londo apa? Londo itu Belanda. Belanda. Itu tidak boleh karena kalau yang beli orang Belanda umpamanya kalau yang beli orang Jawa 100. Kalau orang Belanda belinya 150, 200 gitu. Jadi nggak boleh dibeli sama Belanda. Iya, nggak boleh jualan di tangsi Belanda. Lalu orangnya dicegat sama Bapak. Iya. Tapi belum tembak-tembakan perang sama Belanda belum. Kalau Pak Deses di Serondol sudah ngokang itu. Ngapain Bapak jagain di sana, jagain Belanda supaya apa? Supaya boleh jualan. Jagain orang Jawa, tidak boleh jualan di Belanda. Di markas Belanda di sana tidak boleh. Yang ngelarang tidak boleh jualan siapa? Nah ini jaga ini orang Jawa supaya tidak boleh jualan. Supaya orang Belandanya nggak makan. Iya. Oh, supaya kelaparan. Iya. Gitu. Iya. Oh, kok jahat sekali orang Belanda bikin lapar. Makanya biar ya anu Belanda itu biar ringkih. Oh, jadi biar Belandanya ringkih, makanya tidak boleh ada orang Jawa jualan di sana. Biar orang Belandanya itu kelaparan, mati, gitu ya. Gitu. Gitu. Tapi ya nggak benar. Saya pikir, bagaimana jualannya diambil kok ora dinai duit, sing wong Jawa ki ora dijoli duit, yang dijalui tentara dinggo mangan tentara. Jadi jualannya itu malah dibawa sama tentara kita. Iya. Dimakan. Iya, tahu. Gimana itu? Jenenge kuwi kira bener aku. Lah wong dong iki rakyat dituku sak regane nek dijaluk ki dinae dhuwit sak regane dodolan karo wong Jawa. Jadi gak dibeli, diambil aja. Iya. Udah ya, jadi sekali ini cerita lucu ya, demikian barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ternyata ya. Intinya warga masyarakat yang melanggar aturan harus dihukum. Di antaranya warga yang berdagang makanan untuk penjajah harus dihukum sesuai aturan Indonesia.